Mr. A? Itu lebih terdengar seperti nama sandi seorang penjahat daripada sosok pria penuh misteri. Itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan The Fool. Tidak. Hanya dewa atau setengah dewa yang bisa dibandingkan dengan The Fool. Audrey merasakan sejenis superioritas saat memikirkan hal itu. Ia memandang Mr. A dengan tenang lalu berbicara kepada Force dan Sio Derecha dengan nada pelan. Ada cerita apa tentang pria ini? Viscount Glen yang mengenakan jubah bertudung juga sama penasarannya. Sio Derecha menjawab dengan tegas, dulu ada beberapa insiden. Para Beyonder Sequence 8, bahkan ada yang Sequence 7, pernah menargetkan dan mencoba menyingkirkan Mr. A, tapi semuanya menghilang secara misterius. Jadi dia memang seorang Beyonder yang kuat, gumam Glen takjub. Mereka berjalan memasuki ruangan sambil berbincang. Para penjaga segera menutup pintu di belakang mereka. Setelah menyesuaikan mata dengan cahaya lampu gas, Audrey melihat dua papan tulis hitam di hadapannya, dengan banyak kalimat tertulis di atasnya. Saat itu, Force yang memegang sebatang rokok tak menyala berbisik. Itu permintaan para anggota pertemuan ini. Kamu pasti paham bahwa banyak orang tidak ingin orang lain tahu apa yang mereka miliki, agar tidak jadi sasaran orang serakah. Karena itu, mereka menuliskan permintaan atau barang yang ingin mereka jual, juga kisaran harganya, di papan tulis secara anonim. Audrey mengangguk. Ia tak peduli memperhatikan anggota pertemuan, melainkan langsung mengalihkan pandangan ke papan di sebelah kiri. Terdapat beberapa hal tertulis di sana. Dibutuhkan sepasang mata ikan manhal dewasa. Dijual debu peninggalan roh pendendam, 165 pound. 3 halaman dari buku catatan Kaisar Rosel, 20 pound. Audrey tak bisa mempertahankan kondisi spektatornya saat melihat itu. Ia begitu terkejut sekaligus bersemangat. Harga-harga ini terlalu murah, pikirnya dengan gembira. Saat melangkah, pandangannya beralih ke tulisan lain. Air mata bunga bayi, 200 pound. Bubuk mumi, 10 gram, 5 pound. Lendir murloc, 30 ml, 29 pound. Formula ramuan sequence 8 sheriff, 450 pound. Sungguh terlalu murah. Semua bahan Beyonder itu berharga kurang dari 300 pound. Mata Audrey berkilau saat ia duduk bersama para rekannya. Sio Derecha membungkuk sedikit dan berbisik di telinganya, ada sesuatu yang kau inginkan? Audrey bernapas agak berat. Kutipan terkenal Kaisar Rosel terlintas di benaknya. Aku ingin semuanya. Ia memiliki 2 kakak laki-laki sehingga hak waris atas gelar bangsawan dan bagian utama harta peninggalan menjadi gugur. Namun, sebagai putri yang disayang orang tua dan saudara-saudaranya, Audrey tetap memiliki tanah, ladang, padang rumput, tambang, perhiasan, saham, dan obligasi atas namanya. Total nilainya mencapai 300.000 pound. Itu memang bagian dari warisan, tetapi hanya sebatas nama hingga ayahnya, Earl Hall, meninggal atau ia menikah. Setiap tahun ia hanya menerima jatah dari dana kepercayaan. Namun demikian, ia tetap bisa memperoleh 15.000 hingga 25.000 pound setahun, menjadikannya salah satu perempuan bangsawan terkaya di seluruh kerajaan Loen. Tentu saja, ia tetap punya pengeluaran besar sebagai bangsawan. Dan sejak menerima jatah tahunan itu, ia tidak bisa lagi terus-menerus meminta uang dari orang tuanya. Audrey menahan diri dan menjawab dengan hati-hati. Untuk sementara, aku tertarik pada buku catatan Kaisar Rosel. Aku mengaguminya, dan aku pikir simbol serta karya sastra yang ia ciptakan menyimpan kekuatan misterius. Hanya saja cara untuk menguraikannya belum ditemukan. Audrey, kamu makin lama makin munafik. Ia menambahkan dalam hati. Saat itu juga, seorang pemuda berbaju putih di dekat mereka berdiri dengan bersemangat. Ia menyetujui ucapan Audrey. Ya, itu benar. Akhirnya aku bertemu seseorang yang sependapat denganku. Aku yang punya 3 halaman buku catatan itu, dan aku bisa menjualnya padamu sekarang juga. Audrey sempat tertegun, lalu tersenyum. Kalau begitu, izinkan aku menyampaikan terima kasih. Ia mengeluarkan sepasang uang kertas 10 pound, dan menyerahkannya pada pemuda itu, lalu menerima 3 lembar halaman buku catatan Kaisar Rosel sebagai gantinya. Tentu saja, orang-orang di sini hanya menyebutnya buku catatan, tidak ada yang tahu bahwa itu sebenarnya adalah diary sang kaisar. Audrey membuka lembaran itu, membandingkan tulisannya, dan memastikan bahwa gaya penulisan sama dengan halaman yang pernah ia lihat sebelumnya. Ia menyimpannya, lalu bertanya pelan kepada Sio dan Force, kalau ternyata catatan ini palsu, aku harus mencari siapa? Mr. A? Ya. Mr. A tidak akan membiarkan penipuan dalam pertemuannya. Aku juga bisa membantumu menyelesaikannya secara pribadi.
Jawab Sio dengan antusias. Aku mengerti. Audrey memasuki kondisi spektator dan menilai para Beyonder dan calon Beyonder di sekelilingnya. Banyak orang yang memperhatikan karena kegembiraan pemuda tadi. Sebagian terang-terangan, sebagian diam-diam, tetapi wajah Audrey dan Glenn tetap tersembunyi di balik tudung. Kursi dan sofa tersebar di sekitar tempat itu, semuanya menghadap papan tulis. Bahan furniturnya biasa saja, menandakan bahwa penyelenggara, Mr. A, bukan bangsawan dan tidak peduli dengan kemewahan tempat. Dengan rasa percaya dirinya, ia memang tidak perlu berpura-pura muluk. Audrey menatap sekeliling dengan tenang. Mr. A memperhatikan para wanita yang hadir, tatapannya sering berhenti lebih lama pada mereka yang berpenampilan menarik. Dia mesum. Kenapa dia sering sekali menatapku? Apa dia bisa melihat menembus jubahku? Audrey terkejut oleh deduksi itu. Ia merasa jijik, seakan baru saja menelan lalat. Namun kekhawatirannya segera mereda. Ia sadar bahwa Mr. A tidak menatap tubuhnya ataupun tubuh wanita lain. Artinya, matanya tidak bisa langsung menembus kain. Indera penglihatannya luar biasa, seakan ia mengamatinya dari jarak dekat. Dengan kemampuan itu, tudung sama sekali tidak banyak membantu. Audrey pun tetap tenang, mengamati orang-orang lain yang sibuk bertransaksi, sambil menilai situasi mereka. Tak lama kemudian, fasilitator Mr. A mendekat dan berbisik kepada kelompok Audrey. Kalian bisa menulis permintaan di secarik kertas dan memberikannya padaku, atau tunggu waktu jeda nanti untuk menuliskannya di papan di ruang kecil. Force mengisap rokoknya tanpa menyalakan api dan mengamati sekitar dengan hati-hati. Sudah kau pikirkan rumus sekuen 9 mana yang kau mau? Ia sudah menepati janji, memberitahu Audrey dan Viscount Glenn semua jalur sekuens yang ia ketahui. Audrey berpura-pura berpikir sejenak lalu menjawab, "Spektator, aku ingin menjadi seorang spektator. Dan juga, aku menginginkan kelanjutannya, telepatis." Ia menyadari bahwa di masa depan, ia akan sering berhubungan dengan Force dan Sio, sehingga kemungkinan besar mereka akan tahu bahwa dirinya seorang Beyonder, seorang spektator. Karena itu, ia memutuskan untuk mengungkapkannya sekarang sekaligus menyembunyikan sepenuhnya keberadaan klub tarot. Walau harus keluar uang lebih, itu sepadan. Audrey memuji dirinya sendiri. Di saat yang sama, ia memperhatikan Sio Derecha yang beberapa kali melirik papan tulis dengan ekspresi penuh keinginan bercampur murung. Sio bilang sekuens 8 lanjutan arbiter adalah sheriff. Jadi, dia menatap harga 450 pound itu. Sudah jelas dia menginginkan formula sheriff. Dia sudah jadi arbiter lebih dari setahun, tanpa sadar telah memainkan perannya. Ramuan pasti sudah tercerna. Semua ini menunjukkan bahwa Sio kekurangan uang. Sementara Audrey sibuk menilai, Viscount Glenn menyatakan pilihannya. Apothecary, aku ingin formula sekuen 9 apothecary. Merasakan tatapan Audrey, Force, dan Sio, ia tertawa kecil lalu menjelaskan, bagiku, kesehatan dan bebas dari penyakit maupun bahaya adalah hal terpenting. Keputusan yang rasional. Aku juga pernah bermimpi jadi seorang apothecary, kata Force sambil tersenyum. Setelah membuat keputusan, Audrey dan yang lain menuliskan permintaan mereka dan menyerahkannya pada fasilitator. Fasilitator itu mengumpulkan kertas dari peserta lain, lalu menyerahkannya pada rekannya yang bertugas menyalin di papan tulis. Aku butuh formula ramuan spektator dan telepatis, harga dinegosiasikan langsung. Setelah ditulis di papan, fasilitator membacakannya 3 kali. Bila ada yang berminat, mereka bisa mengajukan ruang khusus secara rahasia dengan bantuan fasilitator. Namun setelah menunggu, Audrey dan Glenn tidak mendapat tanggapan. Mereka agak kecewa. Saat itu, seorang fasilitator mendekat dan memberikan selembar kertas terlipat. Itu dari Mr. A, katanya pelan. Audrey membuka lipatan kertas itu dan membacanya. Apakah Anda tertarik pada formula ramuan sekuen 9 lain? Audrey menekuk bibirnya dengan sinis lalu menulis di bagian kosong. Aku hanya tertarik pada spektator. Ia melipat kertas itu kembali dan memberikannya pada fasilitator. Tak lama, kertas itu sudah sampai ke tangan Mr. A. Mr. A meliriknya sebentar, lalu tidak berkata apa-apa, hanya menatap peserta lain dengan diam. Audrey dengan tajam memperhatikan bahwa ia diam-diam membakar kertas itu hingga menjadi abu dan membiarkannya jatuh ke lantai. 15 menit kemudian, Mr. A berkata, "Sekarang kita istirahat. Kalian boleh berinteraksi bebas dengan peserta lain." Saat itulah, pemuda yang menjual buku catatan Rosel tadi mendatangi Audrey dengan penuh semangat. Aku sudah berhasil menguraikan sebagian simbol khusus Kaisar Rosel dan menatonya di tubuhku, memberiku kemampuan luar biasa. Kau tertarik?
Audrey tiba-tiba teringat pernah bertanya pada Tuan Full, apakah simbol dalam diari Roselle memiliki kekuatan khusus. Jawabannya, tidak berguna, kecuali ada dewa yang tiba-tiba tertarik. Ia menatap pemuda itu sejenak lalu bertanya, kemampuan luar biasa apa? Dengan penuh semangat pemuda itu menjawab, aku jadi lebih kuat dan lebih sehat. Audrey memandangnya dengan iba. Maaf, aku lebih percaya pada penelitianku sendiri. Di sisa waktu, ia hanya mengamati orang-orang di pertemuan itu, tetapi tidak mendapat informasi baru. Hanya dugaan kasar bahwa beberapa dari mereka berprofesi sebagai dokter atau pengacara. Setengah jam kemudian, Audrey bersama yang lain meninggalkan tempat itu, dan kembali ke kediaman Viscount Glen, menunggu pesta dansa selesai. Malam itu sekitar pukul 10, Audrey pulang ke rumah. Ia hendak meminta pelayan menyiapkan air panas ketika melihat anjingnya, Susie, menatapnya dengan ekspresi penuh arti. Anjingku baru saja menatapku begitu. Perasaan Audrey pun menjadi rumit. Dia mencari alasan agar pelayan wanitanya pergi sementara waktu. Audrey mengunci pintu dan menoleh pada Golden Retriever miliknya, Susie, yang bahkan ia sendiri tidak yakin masih bisa dianggap sebagai hewan peliharaan. Kau mendengar atau mengetahui sesuatu? Tanyanya. Susie duduk tegak dan melolong, membuat udara di sekitarnya bergetar. Ya. Aku mendengar Count berbicara dengan beberapa anggota parlemen di ruang kerja. Mereka mengatakan bahwa Raja dan Perdana Menteri telah mencapai kesepakatan. Untuk sementara waktu, mereka akan menunda rencana balas dendam terhadap Kekaisaran Faisak di pesisir Timur Balam. Di mana letaknya pesisir Timur Balam? Kecepatan Susie yang luar biasa dalam memahami bahasa Loen, membuat Audrey diliputi perasaan campur aduk. Ia terdiam beberapa saat sebelum berkata, besok akan kuberikan peta padamu. Baiklah. Jawab Susie dengan riang. Raja dan Perdana Menteri menganggap tugas terpenting saat ini adalah mendorong reformasi, yakni agar pegawai negeri dipilih melalui ujian. Mereka berharap rancangan undang-undang itu dapat disahkan di Majelis Tinggi dan Majelis Rendah sebelum bulan Oktober. Benarkah? Audrey bertanya dengan rasa terkejut sekaligus gembira. Itu adalah persoalan pertama yang berhasil ia arahkan secara diam-diam sejak menjadi seorang spektator. Melihatnya benar-benar terwujud akan memberinya rasa bangga dan pencapaian. Susie menimpali dengan jujur. Aku tidak bisa memberimu jawaban pasti. Ini hanya apa yang kudengar, dan aku bahkan tidak sepenuhnya mengerti maksudnya. Bagaimanapun juga, aku hanyalah seekor anjing yang baru mulai belajar. Audrey tertegun sesaat, lalu tersenyum cerah. Susie, kau sudah melakukan hal yang sangat baik. Ini hadiahmu. Ia mengambil sebuah kantong dari lemari mewah, membuka segelnya, dan meletakkannya di depan Susie. Isinya adalah biskuit anjing produksi Backlund Pet Care Company, dibuat dari tepung, sayuran, daging, dan air. Camilan yang sangat disukai Susie. Susie duduk tegak sambil mengendus. Ia mengangkat cakarnya, seolah-olah sedang mempertimbangkan cara terbaik untuk memakannya sesuai identitas barunya. Namun, setelah beberapa saat, ia menyerah untuk berpikir, menuruti naluri, dan langsung menerkam kantong camilan itu. Ia berlari keluar, berdiri dengan kaki belakangnya untuk membuka pintu dengan satu cakar, lalu menghilang ke dalam bayangan untuk menikmati hadiahnya. Pada hari Minggu, Klein baru bangun siang, karena ia menghabiskan malam sebelumnya bertugas di gerbang Canis. Ia menaiki kereta umum tanpa jalur dan tiba di Evil Dragon Bar. Sebelumnya ia berencana menggunakan ramalan untuk mencari monster Ademisaul dan mengetahui penyebab keanehannya akhir-akhir ini. Namun rencana itu terpaksa ditunda karena ada seorang mandated Punisher yang kehilangan kendali, sehingga ia baru bisa menjadwalkannya kembali hari ini. Ia melewati ruang biliar dan masuk ke pasar bawah tanah. Klein tidak perlu mencari karena ia langsung melihat Ademisaul yang sedang gemetar di sudut ruangan. Begitu pemuda pucat berambut hitam kusut berminyak itu menyadari kedatangan Klein, ia tiba-tiba menutupi matanya dan bersandar ke dinding, berusaha bergerak ke arah pintu samping. Klein mempercepat langkah dan menghadang Ademisaul. Ia mengetuk 2 kali gigi geraham kirinya secara rahasia. Dalam pandangan spiritualnya, aura Ademisaul tampak sangat tidak sehat. Semua warnanya suram. Dengan kata lain, meskipun tidak memiliki penyakit serius, tubuhnya sangat lemah. Pada saat yang sama, Klein menyadari ketakutan dan kecemasan yang begitu kuat dalam emosi monster itu. Hampir seluruh biru yang mewakili akal sehat telah lenyap. Permukaan proyeksi astralnya memancar dari kedalaman tubuh eteriknya. Warnanya seragam, bening, tak berwarna, bagaikan cahaya murni. Inikah keunikan seorang monster yang lahir alami? Klein mengangguk samar sambil menatap wajah Ademisaul dan berkata, apa yang kau lihat belakangan ini?
Apa yang kau temui? Mengapa kau bersembunyi di sudut dan gemetar, sambil berkata bahwa semuanya mayat, semua orang sudah mati? Ademi Saul menundukkan kepala dan menatap ke arah jari-jarinya. Tampaknya ia tidak berani menatap langsung orang di depannya. Tubuhnya bergetar hebat dalam celana abu-abu kebiruan dan kemeja linen lusuh. Dengan gugup ia menjawab, "Tidak, aku tidak melihat apa-apa." "Tidak, aku hanya bermimpi." Ada darah di mana-mana dalam mimpi itu, dan mayat berserakan di mana-mana. Hahaha. Aku ada di antara mayat-mayat itu. Aku ada di sana. Aku akan mati, aku akan mati. Aku tidak mau mati, aku tidak mau mati. Ia tertawa sekaligus menangis. Jawaban itu membuat klien bingung. Klien memijat pelipisnya dan menurunkan suaranya untuk bertanya lagi. "Kenapa kau takut padaku?" Ademi Saul tertegun beberapa detik sebelum tiba-tiba berjongkok. Ia berteriak ketakutan. "Tidak! Tidak!" Semua orang menoleh, dan klien tiba-tiba merasa canggung. "Aku tidak melakukan apa-apa padamu. Kenapa kau berteriak seolah-olah sesuatu terjadi?" Ia tertawa kering. Dilihatnya Ademi Saul sudah meringkuk dalam posisi janin sambil gemetar. Selain memohon belas kasihan, ia tidak mengucapkan apa-apa lagi. Klien tak punya pilihan selain menjauh dan pura-pura hanya lewat. "Mungkin aku harus meminta saran pada Tuan Azik. Tapi dia baru saja pergi berlibur ke bagian utara Kekaisaran Faisak minggu lalu, dan baru akan kembali Kamis atau Jumat depan. Sebelum itu, aku harus melapor dulu pada Kapten." Klien menutup mulutnya sambil menguap. Ia berbalik dan meninggalkan pasar bawah tanah. Setelah menerima gajinya minggu itu, simpanan pribadinya kembali menjadi 8 pound 10 soli. Namun, bahan Beyonder yang benar-benar langka harganya sangat mahal, hingga ia hanya bisa melihat-lihat. Tentu saja, jika ia tidak takut bunga tinggi, ia bisa mengambil pinjaman jangka pendek dari Swain. Ketika ia keluar dari Evil Dragon Bar dan menunggu kereta umum, Klein mulai memikirkan perkembangan ke depan. Dalam seminggu, utangnya 12 pound dari uang muka gajinya akan lunas. Uang yang ia bawa pulang akhirnya mencapai 3 pound per minggu. Melissa tidak akan punya alasan lagi untuk menunda menyewa pelayan. 3 pound sisanya akan tetap menjadi rahasia, dan ia akan menabung lebih banyak untuk dirinya sendiri. Dan aku harus segera mendapatkan formula telepatis atau petunjuk terkait dari Daxter Guderian. Aku bisa menggunakan alasan memberi dana pada bawahan untuk menukarnya dengan uang dari Nona Justice. Itu bisa dilakukan melalui transfer bank anonim. Selama prosesnya, aku akan menimbulkan gangguan lewat ramalan. Itu akan sangat aman, dan tidak akan mengungkap identitasku. Setelah naik kereta umum, Klein tidak langsung menuju perusahaan keamanan Blackthorn, melainkan berencana pergi ke klub ramalan selama 2 jam. Itu merupakan bagian dari usaha untuk memperkuat pencernaan ramuan. Lagi pula, Klein kini cukup terkenal di kalangan peramal. Ada pelanggan lama yang kembali, ada pula rekomendasi dari mulut ke mulut. Rata-rata, ia menerima lebih dari 10 permintaan ramalan setiap sore. Jadi, meskipun hanya datang 2 kali seminggu, ia tetap bisa mendapat keuntungan setengah pound. Bagi Tuan Full yang miskin, itu tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. Sayang sekali, aku membuatnya terdengar terlalu bagus di awal dan membangun citra yang terlalu sempurna. Aku tidak bisa sembarangan menaikkan tarif ramalan. Sambil duduk di ruang pertemuan klub ramalan, Klein berpikir dengan putus asa sambil menyesap teh hitam si B. Dengan reputasinya sekarang, orang-orang tetap akan mencari jasanya meskipun ia menaikkan tarif menjadi 4 soli. Namun, sebagai seorang peramal yang menghormati takdir, ia hanya bisa terus memungut biaya 8 penny. Meskipun klien telah sepenuhnya mencerna ramuan, ia tidak berani mengambil resiko melanggar prinsip-prinsip Seer yang sebelumnya ia rangkum. Itu termasuk tidak memperoleh keuntungan berlebihan dari ramalan. Bagaimanapun, ia tidak tahu apakah hal itu bisa menyebabkan kehilangan kendali atau dampak negatif lainnya. Informasi rahasia yang dimiliki Nighthawks tidak mencakup konsep mencerna. Dengan demikian, Klein tidak bisa memastikan apakah masih ada risiko setelah ramuan sepenuhnya dicerna, atau apakah ia bisa melakukan hal yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Ketika sedang memikirkan hal-hal itu, pelayan cantik bernama Angelica masuk dan berjalan menghampirinya. Ia membungkuk sedikit dan berkata pelan, "Tuan Moretti, ada seseorang yang menginginkan ramalan Anda." Ruang Red Agate. Baik. Klein sebelumnya sudah memeriksa lewat ramalan apakah hari ini cocok untuk mengunjungi klub ramalan, dan ia mendapat jawaban yang jelas. Ia mengambil topi sutra hitamnya, keluar dari ruang pertemuan,
dan melihat pelanggannya yang sudah menunggu di depan pintu ruang Red Agate. Pelanggan itu seorang gadis berusia sekitar 16 tahun. Ia mengenakan gaun biru muda berendah dan memegang topi kasa dengan warna senada. Rambut coklat keritingnya menambah kesan manis pada wajah bulat dengan pipi tembam, serta sepasang mata biru muda yang indah. Elizabeth? Klein mengenali teman baik adiknya, Elizabeth, yang bersekolah di Evos Public School. Ia pernah membantunya memilih jimat dan juga menyelesaikan insiden ramalan cermin milik Selena bersama-sama. Elizabeth juga terkejut gembira. Tuan Moretti, benar-benar Anda? Aku sempat curiga ketika melihat namanya. Aku memang penggemar mistisisme, jawab Klein dengan pasrah. Lalu ia menambahkan, jangan katakan pada Melissa. Oh, juga jangan pada Selena. Hasil ramalan menunjukkan hari ini cocok untuk datang ke klub ramalan. Kenapa aku justru bertemu Elizabeth? Ia menggeleng pelan sambil berbalik untuk membuka pintu ruang Red Agate. Pada saat yang sama, ia mengetuk 2 kali gigi geraham kirinya. Mereka masuk perlahan. Setelah Klein duduk di kursi peramal, ia mendongak menatap Elizabeth. Hanya dengan satu pandangan, alisnya langsung berkerut. Ada lapisan tipis hijau suram di medan energi gadis itu. Itu adalah gejala diganggu arwah atau roh gentayangan. Klein segera menyimpulkan dengan tenang dan bertanya langsung. Apakah kau belakangan sering mengalami mimpi buruk, dengan pola yang berulang? Elizabeth, yang baru saja mengunci pintu dan belum sempat duduk, tertegun. Butuh waktu lama sebelum ia menjawab. Ya, itu sebabnya aku datang mencarimu. Klein bersandar dan bertanya, mimpi seperti apa yang kau alami? Sejak kapan itu dimulai? Itu bermula 2 hari terakhir liburanku di kota Lamut. Oh, keluarga kami memiliki perkebunan di sana. Elizabeth bisa dibilang setengah penggemar mistisisme, jadi ingatannya cukup baik soal hal seperti ini. Dalam mimpiku, aku selalu bertemu seorang ksatria berzirah hitam lengkap. Ia membawa pedang besar, dan wajahnya tertutup rapat oleh helm. Yang terlihat hanya sepasang mata merah menyala. Dalam mimpi itu, ia terus mencoba mendekatiku. Karena takut, aku lari, tapi jarak kami semakin lama semakin dekat. Klein berpikir sejenak lalu bertanya, 2 atau 3 hari sebelum kau mengalami mimpi itu, apakah kau bersentuhan dengan barang antik, reruntuhan kuno, benda-benda makam, atau mausoleum? Elizabeth mencoba mengingat lalu menjawab. Aku mengunjungi sebuah gunung dekat kota Lamut. Di sana ada sebuah kastel kuno yang sudah ditinggalkan. Itu pembukaan khas novel horor. Klein bergumam dalam hati, lalu melanjutkan. Apakah kau meninggalkan sesuatu di kastel itu? Atau membawa sesuatu darinya? Elizabeth mengerutkan alis cantiknya, lalu setelah berpikir menjawab ragu. Aku sempat tergores semak berduri dan berdarah. Apakah meninggalkan darah juga dihitung? Klein mengangguk dengan wajah serius dan menjawab dengan suara dalam. Ya.